Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Movie. Video kali ini Story Movie akan menceritakan film dari Korea Selatan yang berjudul Castaway on the Moon. Film ini menceritakan tentang seseorang pria yang mencoba mengakhiri hidupnya karena ia sudah tidak sanggup lagi untuk menjalani hidupnya yang terlilit hutang. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Tanpa basa-basi lagi, langsung saja ke alur ceritanya. Film ini diawali di sebuah kota di Korea Selatan. Terlihat seorang pria yang bernama Kim Song Kyun yang sedang berada di tepi jembatan. Terlihat ia sedang putus asa dan berniat akan mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dari jembatan tersebut. Diketahui, ia memang memiliki banyak hutang kepada bank maupun kepada rentenir. Karena ia merasa sudah tidak sanggup lagi untuk membayar hutangnya, akhirnya ia nekat untuk loncat dari jembatan itu. Sialnya, ia malah gagal. Ia tidak mati dan tersadar bahwa ia sedang berada di sebuah pulau di tengah kota. Pulau itu tampak tak berpenghuni dan terlihat terpencil. Meskipun sebenarnya ia sedang berada di tengah kota. Ia pun merasa sangat bodoh, karena untuk mengakhiri hidupnya saja, ia gagal melakukannya. Kemudian ia menyusuri pulau tersebut, sampai akhirnya ia melihat bahwa ada sebuah kapal yang sedang melintas di sungai tersebut. Jika sebelumnya Kim mencoba untuk mengakhiri hidupnya, kali ini ia malah meminta pertolongan dan melambaikan tangan kepada orang yang berada di atas kapal. Namun sayangnya penumpang kapal tersebut malah membalas dengan melambaikan tangan juga kepada Kim. Orang itu menyangka bahwa Kim sedang menyapanya. Akhirnya kapal itu tidak menghiraukan dan pergi begitu saja. Kim kemudian membuat tulisan help di tepi sungai tersebut. Ia berharap jika ada seseorang yang melihat tulisan tersebut dan akan menolongnya. Kim teringat bahwa ia masih membawa HP. Ia kemudian langsung menghubungi kekasihnya, namun kekasihnya sudah tak lagi menghiraukannya sama sekali karena Kim memiliki banyak hutang. Sialnya lagi, baterai HP-nya juga telah habis. Ia kali ini sudah tidak bisa menghubungi siapapun. Akhirnya Kim sadar bahwa sekalipun ia bisa keluar dari pulau tersebut, ia tidak bisa terhindar dari masalah-masalahnya. Kim akhirnya mencoba untuk mengakhiri hidupnya kembali dengan cara menggantungkan dirinya. Namun karena ia merasa mules, akhirnya ia memutuskan untuk menundanya terlebih dahulu. Setelah buang air besar, Kim mengurungkan niatnya untuk mengakhiri hidupnya. Kim terfikirkan untuk bertahan hidup di pulau itu. Ia mencoba membuat api dengan cara menggesekkan kayu, namun sayang ia gagal membuatnya. Karena merasa frustasi, Kim kemudian beristirahat dan menyalakan rokoknya. Dari situ, Kim teringat bahwa ia membawa sebuah korek api milik temannya yang ia bawa dari kantor. Karena merasa lapar, Kim menyusuri pulau itu dan ia menemukan sebuah jamur. Kim memakan jamur itu mentah-mentah. Merasa jamur itu sangatlah enak. Ia pun memakan lahap jamur itu sampai habis. Kim mulai menikmati kehidupan di pulau itu. Karena hidupnya kini merasa bebas. Tidak ada tuntutan pekerjaan, tidak ada beban dari sang kekasih. Kemudian yang paling penting, kini ia tidak dikejar-kejar oleh hutang. Kim menemukan perahu bebek yang telah rusak. Dan dia memiliki ide untuk menggunakannya sebagai tempat tinggal. Ia juga membuat serokan untuk menangkap ikan dan membuat perangkap burung walaupun selalu gagal. Dan akhirnya dengan terpaksa, ia memakan jamur liar setiap hari. Saat sedang menyusuri pinggiran sungai, ia menemukan sebuah jeligen yang berisi sampo mobil. Karena Kim berhari-hari tidak keramas dan merasa kepalanya sangat gatal, ia menggunakan sampo mobil itu untuk mengkeramasi rambutnya. Di saat sedang keramas itulah, ia melihat ada seekor ikan yang mengambang karena efek dari sampo mobil itu. Kim yang melihatnya pun menjadi sangat girang karena akhirnya ia bisa menikmati ikan bakar di malam itu. Malam harinya ketika Kim akan tidur,
ada seekor burung yang sedang memakan ikan tangkapan Kim tadi. Pagi harinya saat Kim terbangun, ia menemukan burung itu telah mati karena terkena efek dari sampo mobil yang Kim pakai tadi. Keberuntungan masih berpihak kepada Kim. Ia bisa menyantap burung pagi itu. Kim telah menikmati kehidupan barunya di pulau itu dan merasa sangat betah karena merasa sekarang ia sangat bebas, tanpa gangguan apapun serta tanpa tekanan. Dan kini tulisan help yang ia buat berubah menjadi tulisan hello. Tanpa Kim sadari, ternyata ada seorang wanita yang selama ini memantaunya dari kejauhan dengan menggunakan kameranya. Beberapa hari sebelumnya, wanita itu juga melihat tulisan help yang dibuat oleh Kim. Ia juga mengetahui bahwa Kim pernah mencoba untuk mengakhiri hidupnya di pulau itu. Wanita itu bernama Jungyeon. 3 tahun sudah ia selama ini telah mengurung dirinya di kamarnya. Jungyeon untuk makanan saja harus diantarkan makanan oleh orang tuanya. Jungyeon selalu mengabadikan kehidupan Kim di pulau itu dan menyimpannya. Kim yang selalu bertingkah konyol seakan-akan sedang menghiburnya. Karena itu, Jungyeon menjadi tertarik kepada Kim. Suatu malam, Kim bermimpi bahwa ia sedang memakan mie instan. Ia pun sangat menginginkan makan mie kacang hitam. Karena sebelumnya, ia menemukan bungkus mie kacang hitam yang ternyata di dalamnya ada bumbu yang masih utuh. Kim pun mencoba membuat mie dengan tanaman-tanaman yang tumbuh di pulau itu. Namun ternyata percobaannya selalu gagal. Kim merasa stres karena ingin sekali memakan mie itu. Dan terus berpikir bagaimana caranya agar dia bisa membuat mie itu. Karena itu ia berniat membuka bumbu dan menjilatinya agar dapat merasakan nikmatnya bumbu mie instan. Tapi ia berpikir ulang dan mengurungkan niatnya itu. Akhirnya Kim mendapatkan ide. Dia berpikir bahwa di dalam tumpukan kotoran burung pasti ada biji jagung atau sayuran yang tadinya dimakan oleh si burung, dan meyakini bahwa jika ia mengumpulkan kotoran burung dan menanamnya, ia akan bisa menanam jagung dan sayuran yang dibutuhkan untuk membuat mie. Di sisi lain, ternyata Jungyeon memperhatikan Kim dari jauh. Kim kemudian mengumpulkan kotoran burung dan kemudian membuat ladang untuk menanamnya. Dengan penuh keyakinan, dia melakukannya. Dia bercocok tanam seperti seorang petani handal. Saat merasa lelah, Kim mencoba menjilati keringatnya sendiri dan merasakan rasa asin. Ia pun punya ide bahwa ia akan membuat garam dari keringat yang keluar dari tubuhnya. Selayaknya seperti ladang pada umumnya, Kim juga membuat orang-orangan sawah di ladang dari jas miliknya yang ia gunakan untuk ngantor. Tak terasa, kini sudah 2 bulan Kim sudah terdampar di pulau itu. Selama itu juga, Jungyeon masih memperhatikannya. Jungyeon merasa bahwa Kim adalah orang yang ia cari selama ini. Ia ingin sekali bersama Kim di pulau itu. Suatu hari, Jungyeon mengirimkan pesan kepada Kim dengan cara memasukkan surat ke dalam botol kosong. Malam harinya, ia nekat keluar rumah dan melempar botol itu yang berisikan surat dari atas jembatan, berharap suatu hari Kim akan membuka dan membacanya. Beberapa waktu pun berlalu. Kim sekarang mulai dapat bertahan hidup dengan layak di pulau itu. Dia bisa membuat sarapan yang layak dari telur burung dan ikan tangkapannya. Kim juga selalu menyempatkan diri untuk berolahraga. Setelah olahraga itulah, kemudian ia mengumpulkan keringat di botol kecil. Karena rasa keringatnya yang asin, ia berpikir keringatnya bisa dijadikan pengganti garam. Ia sangat senang ketika melihat ada tanaman yang mulai tumbuh. Saat ia berkeliling mencari barang yang akan dibutuhkan, tiba-tiba ia menemukan botol di atas pohon dan itu adalah botol kecap kosong yang berisikan surat dari Jungyeon. Dia mengambil botol itu dan kemudian membukanya, yang di dalamnya bertuliskan hello. Merasa ada yang aneh dengan apa yang dia temukan, tapi Kim yakin bahwa di luar sana ada orang yang sedang memperhatikannya. Dia kemudian memberikan alasan dengan menuliskan "Who are you?" di tepi sungai sambil melambaikan tangan. Jungyeon yang sangat senang karena akhirnya dia bisa berinteraksi dengan seorang pria walaupun hanya lewat surat. Lalu ia memotret Kim dan mencetak fotonya. Dengan perasaan bahagia, Jungyeon kemudian mengirim balasan surat lagi kepada Kim dan kemudian ditemukan kembali oleh Kim.
Kim terlihat sangat senang dan memberikan balasan suratnya dengan tulisan "Fine, thank you" di tepi sungai. Jungyeon yang melihatnya juga sangat senang. Suatu hari, Kim yang sedang di ladang dan melihat beberapa jenis sayuran sudah mulai tumbuh di ladangnya. Dia terkejut karena ketika memindahkan orang-orangan sawah, ternyata ada pohon jagung yang tumbuh di balik orang-orangan sawah. Kim sangat bahagia melihat pohon jagung itu, karena dia akan segera membuat mie dari tepung jagung yang tumbuh itu. Jungyeon yang tahu bahwa Kim sangat ingin memakan mie kacang hitam, kemudian ia berinisiatif untuk mengirimkan makanan untuk Kim. Menggunakan kurir, ia pun mengirimkan makanan ke pulau itu. Kurir itu pun pergi ke pulau, mengantarkan makanannya untuk Kim dengan mengayuh perahu bebek. Kurir itu akhirnya bertemu dengan Kim di pulau itu. Kurir itu berkata bahwa ada wanita yang mengirimkan mie kacang hitam untuk Kim. Kim bertanya, siapa nama wanita itu? Tapi kurir menjawab bahwa dia pun belum pernah bertemu langsung dengan wanita itu. Entah kenapa, Kim malah menolaknya dan menyuruh kurir itu membawa kembali semua makanannya. Jungyeon yang memperhatikannya dari jauh terlihat heran. Kurir itu pun kembali dan mengembalikan makanan itu kepada Jungyeon. Jungyeon bingung kenapa Kim tidak mau menerima makanannya. Akhirnya dia makan sendiri makanan itu. Dia kemudian kembali mengirimkan pesan botol kepada Kim yang bertuliskan "I'm sorry". Karena tidak ingin membuat Jungyeon kecewa, Kim pun menghiburnya dari jauh. Jungyeon yang memperhatikannya sangat bahagia melihat kelakuan Kim yang sangat konyol. Dengan kelakuannya itu semakin membuat Jungyeon tertarik pada Kim. Beberapa waktu kemudian tibalah saatnya jagung dipanen. Ia mengumpulkan sayur-sayuran lainnya dan kemudian ia bersiap untuk membuat mie. Dengan semangat, Kim melakukannya. Membuat adonan, membentuk, merebusnya, dan kemudian ia berhasil membuatnya. Ia mengambil bumbu yang selama ini ia simpan dan menaburkannya dengan topping telur burung dan sayuran yang ia tanam sendiri. Kim kemudian mulai menyantapnya. Dia sangat bangga dan sangat bahagia dengan yang selama ini ia buat sendiri dari nol hingga seperti saat ini. Jungyeon yang melihat Kim menyantap mie itu pun ikut terharu. Kemudian dia mengirimkan pesan lagi bertulisan congratulations kepada Kim. Kim semakin penasaran dengan siapa dan kenapa ia memperhatikannya selama ini. Dia kemudian menuliskan di tepi sungai dengan tulisan "Siapa kamu?". Jungyeon yang melihatnya bingung bagaimana selanjutnya yang harus dilakukan. Karena tidak percaya diri, ia pun mencari foto wanita di internet dan mengambil foto wanita cantik yang kemudian akan dia kirimkan kepada Kim. Namun dia mengurungkan niatnya. Kim yang selama ini mengharap balasan dari Jungyeon tak kunjung mendapatkan balasan darinya. Kim pun kembali menuliskan di tepi sungai dan Jungyeon pun melihat hal itu. Suatu saat, Jungyeon terlihat kaget mengetahui akun medsosnya dipenuhi dengan komentar orang-orang yang berkomentar negatif. Karena ternyata selama ini, dia berpura-pura menjadi selebgram dengan memasang foto-foto orang dari internet. Suatu malam, badai menerjang kota itu. Tak terkecuali pulau yang ditinggali oleh Kim dan meluluhlantahkan tempat tinggal Kim. Ladang dan rumah bebeknya hancur terbawa air. Keesokan harinya saat Kim menatapi nasibnya, tiba-tiba ada petugas kebersihan yang datang. Kim yang melihatnya pun langsung kabur. Namun karena kalah jumlah, Kim pun tertangkap dan dibawa keluar dari pulau itu. Karena ternyata itu adalah pulau konservasi yang tidak boleh ditinggali oleh siapapun. Kim kemudian dibawa ke kota. Namun di kota ia ditelantarkan begitu saja oleh petugas. Kim yang putus asa dan tidak ada lagi gunanya untuk hidup, ia berniat pergi ke gedung 63 lantai. Kim berniat mengakhiri hidupnya di sana. Jungyeon yang selalu memperhatikan Kim dan melihat Kim yang sudah berada di kota, ia pun berlari mengejar Kim yang akan menaiki bus yang akan menuju ke gedung itu.
Jungyeon terus berlari hingga pada akhirnya bus itu pun berhenti di halte. Jungyeon langsung naik ke dalam bus itu dan kemudian menemui Kim. Kim bingung, siapa wanita yang memandanginya itu? Hingga pada akhirnya Jungyeon mengakui bahwa selama ini dialah orang yang selalu memperhatikan Kim dan mengirim surat botol padanya. Mereka saling memandang dan pada akhirnya mereka berdua dapat tersenyum kembali. Film pun selesai. Sekian alur cerita film pada video kali ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.